Apa yang membedakan sebuah film yang biasa-biasa saja dan sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu? Seringkali bukan hanya naskah yang brilian atau sutradara yang visioner, kemenangan sesungguhnya dari sebuah film yang seringkali ditentukan jauh sebelum kamera dimulai merekam. Kemenangan ini ada di tangan seorang profesional yang bekerja dalam bayang-bayang, yaitu casting director. Mereka bukan sekedar pencari wajah, melainkan arsitek emosional yang memberikan nyawa pada setiap karakter. Dalam video ini, kita akan masuk ke dunia mereka dan membuktikan mengapa mereka adalah pahlawan sejati di balik layar. Pada dasarnya, seorang casting director adalah profesional yang bekerja untuk mencocokkan aktor dan peran dalam naskah. Namun, peran mereka jauh lebih kompleks. Tugas mereka adalah perpaduan antara kreativitas dan strategi bisnis. Secara kreatif, mereka harus memastikan adanya kompatibilitas antara aktor, karakter, sesama pemain, dan keseluruhan narasi film. Mereka adalah orang-orang yang mewujudkan visi sutradara ke dalam sebuah susunan pemain yang solid. Di sisi bisnis, mereka adalah negosiator ulung yang menyeimbangkan talenta dengan batasan anggaran. Keputusan mereka sangat vital untuk menarik investor dan meningkatkan prospek box office sebuah film. Sebuah pilihan casting yang keliru bisa menjadi pembeda antara blockbuster dan kegagalan total. Pilihan casting terbaik terkadang datang dari keputusan paling berani yang pada awalnya dianggap kontroversial. Contohnya Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark. Di tahun 2008, ia bukanlah pilihan yang paling jelas karena sejarah masalah pribadinya. Namun, Jon Favreau melihat sesuatu yang lain. Favreau yakin RDJ dapat menyatukan pengalaman hidupnya dalam karakter Tony Stark, membuat sang karakter terasa otentik. Keputusan ini menjadi pondasi bagi Marvel Cinematic Universe, waralaba paling sukses sepanjang masa. Kemudian ada Heath Ledger sebagai Joker. Awalnya audiens skeptis bagaimana aktor film romantis remaja yang dikenal Ten Things I Hate About You bisa memerankan penjahat ikonik ini. Sutradara Christopher Nolan dan casting director John Papsidera mencari seseorang yang berani. Ledger sendiri memiliki ide instan untuk karakter ini. Hasilnya, sebuah penampilan tak terduga yang mendefinisikan ulang karakter Joker. Dan hasilnya bisa memenangkan Oscar Anumerta. Johnny Depp sebagai Jack Sparrow, peran ini nyaris diberikan kepada Jim Carrey atau Matthew McConaughey, bahkan ditolak oleh Robert De Niro, yang yakin filmnya akan gagal. Namun, Johnny Depp dengan inspirasi dari gitaris Rolling Stones, Keith Richards, menciptakan karakter yang aneh dan unik. Performa eksentriknya justru menjadi bagian paling ikonik dari waralaba ini. Meskipun sering tak terlihat, beberapa casting director telah membentuk industri perfilman modern. Beberapa contohnya seperti Sarah Halifin dijuluki sebagai Ratu Marvel. Dia bertanggung jawab atas casting di seluruh Marvel Cinematic Universe, dimulai dari keputusan beresiko yang mengcasting Robert Downey Jr. Karyanya juga termasuk film pemenang Oscar seperti Black Panther dan Everything Everywhere All at Once. Ada Nina Gold, sang pembangun dunia fantasi. Ia dikenal karena karyanya di drama epik seperti Game of Thrones, serial The Crown, dan 5 film dalam waralaba Star Wars. Keahliannya adalah merakit assemble pemain yang meyakinkan. Ada John Papsidera, yang sudah kita singgung sebelumnya. Dia adalah orang kepercayaan Nolan. Ia dikenal karena kolaborasi eratnya dengan sutradara Christopher Nolan, termasuk keputusan berani mengcasting Heath Ledger sebagai Joker. Selanjutnya ada Francine Meisler. Dia adalah spesialis drama kritis yang dikenal karena perannya dalam film-film peraih penghargaan seperti Blade Runner 2049, The Revenant, dan 12 Years a Slave.
Di sisi lain, casting yang buruk bisa merusak sebuah film juga, terlepas dari kualitas naskahnya. Contohnya, Kevin Costner di Robin Hood, Prince of Thieves, dianggap kesalahan karena ia adalah personifikasi American exceptionism, membuatnya tidak cocok untuk peran pahlawan Inggris. Terus ada Scarlett Johansson di Ghost in the Shell, memicu kontroversi whitewashing karena karakternya adalah orang Asia di materi sumbernya. Keputusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan komersial yang mengabaikan integritas karakter dapat merugikan film. Dan yang terakhir ada Hayden Christensen di Star Wars Episode 2, dianggap gagal membawa beban emosional karakter Anakin Skywalker, membuatnya sulit dipercaya akan menjadi penjahat ikonik Darth Vader. Setelah bertahun-tahun diabaikan, profesi casting director akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak. Pada Februari 2024, Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan penambahan kategori kompetitif baru untuk Achievement in Casting. Penghargaan ini akan diberikan untuk pertama kalinya pada Oscar ke-98 di tahun 2026. Keputusan ini adalah validasi simbolis yang sangat besar. Ini secara resmi mengakui bahwa casting itu adalah disiplin artistik yang setara dengan penyutradaraan atau penulisan naskah. Casting director bukanlah sekedar tugas logistik, mereka adalah arsitek, negosiator, dan visioner yang memberikan hati dan jiwa pada setiap cerita. Keputusan mereka bisa berdampak mengubah sebuah film menjadi sejarah yang keren.